Saya sudah sepakat sama keluarga, sama Bella juga, nggak semuanya harus kita sampaikan. Pokoknya gitu aja ya, aku pokoknya gini, intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos, bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah aku tidak mau ada omongan buruk bahwa aku nanti pergi ke sana sini dengan suami entah dikira kumpul kebo. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gua jakin nama berondong ya, yuk mari ya, ketawa lagi, kumpulin di berondong-berondong. Kak Dela berarti udah deket sama Kak Arman sejak kapan Kak Dela? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal, itu aja. Karena aku udah tua ya, mau bandel-bandel juga apa yang mau dicari. Lebih baik nih, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya tahun ini ya, mau bandel mau apa lagi dibandelin, mendingan aku fokus cari duit memperkaya diri. Udah itu aja, aku mempertahankan karir selama 22 tahun, tetap stay di tempat seperti ini, ya nggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah, jadi aku nggak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan hanya karena ego kami semua, ego aku, egonya Mas Aman, dan ego sosok mantan-mantan kami gitu. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Aman ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini, ya beliau. Tolong biarkan aku dengan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa mantan aku, dari mantan pacar atau mantan bla bla bla, dan beliau juga ada mungkin dengan mantan pacar atau mungkin bla bla bla. Udah deh, keep moving, go gitu, gak usah ribet dengan kebahagiaan orang. Boleh kasih aku bahagia, boleh ya? Boleh dong. Selama ini aku selalu mikir kerja, aku tuh gak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa, bodo amat, aku mau dapet jodoh kayak bohong, bodo amat, yang penting gue kaya, gitu loh dulu tuh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang ya Allah, dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nonton sholat begini, jadi gitu ya, alhamdulillah gitu. Yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku kenal. A, B, C, D, Z. Beliau insya Allah ya mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak, dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan 2 anak aku. Ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Gila gitu. Baik gitu. Jadi saya kayak ketemu teman aja gitu. Jadi kan kalau maaf ya kalau sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Bella, saya kayak jadi diri sendiri, jadi saya nyaman. Sebenarnya saya nyaman lah ini. Makanya saya berani memutuskan berlanjut sama Bella ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, terus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu loh. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan Bella. Kan ya, pada kamu benci TikTok ya? Iya loh, karena saya sebelumnya nggak pernah TikTokan. Saya sebelum paling anti, paling nggak suka TikTokan, tiba-tiba sama dia ya mau tidak mau ya kan kita ikut, ya saya ikut. Perbedaan usia mungkin? Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelumnya juga sama, perbedaan usia itu ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena cepat ngobrol aja gitu ya. Kalau sama yang mungkin seumuran atau di bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Tak saya udah banyak kerja, udah stres gitu kan, ketemu dengan agak sedikit di atas saya itu mungkin jadi saya agak nyaman soal ngobrol aja. Sebelum dia ngobrol ya alhamdulillah dia komit gitu loh, maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia.
sudah ngobrol ya. Apalagi Tadi dia juga udah tua, Iya, makanya tuh maksudnya udah gitu. oma-oma ya kan. Sekarang udah aja nggak kan mungkin. aku menjadi oma, jadi nggak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. Iya. Yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku ya, aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini, ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan dengan Miss X dan segala macam, itu kalau itu terjadi setelah Atas persetujuan. 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan teruskan ke masyarakat, kalaupun tiba-tiba katanya udah cerai tapi kok masih jalan lagi itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah wajar lah ya, kita ngelihat mungkin dia kalau misalnya lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam, kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Dan pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsi batasannya. Jadi ini harus dilurusin nih, saya sempat lihat berita berarti saya seorang polisi berpangkat mayor, jangan itu bisa merusak citra Polri ya. Kebetulan pada saat itu ulang tahun Polri, karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan, saya diminta mengisi acara dan pada saat itu temanya harus seperti itu. Saya pakai baju ya, saya foto ya, saya merasa bangga lah. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri, dari keluarga Polri gitu kan. Nah, saya posting karena saya senang aja gitu loh. Karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini, tapi pada kenyataannya yang saya tahu itu tidak seperti itu. Makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar. Itu saya agak takut tuh pas keluar berita saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor kompol gitu. Takutnya nanti citra Polri yang rusak gitu. Padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dan tema memakai pakaian polisi. Mungkin nanti ya selesai beritanya agak ya, karena kami ini masa pacaran halal itu sama-sama kita mengenal secara serius masing-masing pribadi. Bener nggak sih pilihan aku, walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali, ini yang terakhir bersamanya. Makanya nanti kita udah proses ya, udah proses untuk betul-betul melegalkan, karena aku pribadi sudah bilang sendiri aku yakin sama kamu, aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mamaku bangga, anak-anakku bangga, dia juga yakin sama aku. Kita sepakat untuk melegalkan karena aku lihat anak-anak nyaman banget sama suami aku. Jadi ya udah nggak ada kejelasan. Intinya kan anak-anak sama apa sih, mau bahagia aku lihat anak-anak bahagia sama ibu bahagia. Karena kita tentang waktu itu katanya Mas Arman udah datang ke pemahaman mertuanya SMT itu seperti apa gitu. Udah gini, intinya pernikahan kami itu terjadi berita duka itu yang aku tahu nyampe ke telinga aku setelah pernikahan kami langsung. Udah itu aja ya. Jadi berita duka itu kami dengar setelah
biarkan itu menjadi cerita kami berdua.